Bapa, teduhkan hati kami. Biarlah saat ini waktunya untuk kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Engkau yang terus menyempurnakan pujian dan penyembahan kami. Dan waktunya saat ini Engkau berbicara. Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang mengajar setiap kami. Supaya lewat firman-Mu kami boleh mengerti siapakah kami dan apa yang Kau mau atas hidup kami. Urapi setiap kami Tuhan. Biar roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas kami. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Satu hari Tuhan itu datang kepada Abram. Dan dia bilang begini, Abram, jangan takut. Akulah perisaimu. Jangan takut, aku perisaimu. Aku akan memberkati kamu sangat banyak. Terus Abram bilang begini, ya Tuhan, kamu tapi gak kasih aku keturunan. Jadi nanti kalau kamu kasih banyak berkat-berkat, toh nanti juga yang terima itu pembantuku Eliezer. Oh enggak, kata Tuhan bilang, nanti kamu sendiri akan punya keturunan. Saya berpikir pada waktu itu sebenarnya Abram ini sudah hopeless lah. Dia memang dapat janji akan punya banyak, menjadi bangsa yang besar. Tapi dia gak punya anak sampai masa tuanya. Nah kita lihat di dalam Kejadian 15. Dalam keadaan Tuhan hadir, Tuhan bilang bahwa kamu itu akan diberkati. Lalu Abram bilang, gimana Tuhan, aku gak punya anak, katanya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah saat itu Abram percaya. Dan Tuhan bilang diperhitungkan sebagai kebenaran. Ini merupakan janji Tuhan yang sebenarnya sangat tidak masuk akal. Karena Abraham pada waktu itu sudah tua. Abraham sudah tua, Sarah sudah tua. Tapi ada sebuah janji. Tuhan, akulah perisaimu, kata Tuhan. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, akulah perisaimu, kamu akan diberkati dengan sangat banyak, kata Tuhan. Kita juga sering begitu ya, Tuhan janji tapi kita pikir lagi, mana mungkin sih Tuhan. Kan aku ini cuma karyawan, kan aku ini cuma punya warung kecil, katanya. Tapi Tuhan juga bilang sama Abram, coba lihat bintang di langit. Coba kamu bisa hitung gak itu bintang-bintang tuh. Seperti itu nanti keturunanmu. Seringkali kita cuma mikir, oh jumlahnya tuh segitu banyak. Tapi padahal bintang yang dipakai sebagai contoh. Bintang-bintang itu loh yang di atas itu loh. Nanti keturunanmu itu seperti itu. Kalau kamu bisa ngitung, ya sudahlah hitunglah. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan memberikan sebuah janji kepada Abraham. Bahwa dia akan memiliki sebuah keturunan yang boleh dilihat seperti bintang di langit. Kemudian apa yang terjadi? Ini skenarionya Tuhan. Skenarionya Tuhan itu Tuhan bilang nanti kamu akan dapat bintang-bintang. Tapi kita lihat di dalam Kejadian 16 ayat 15. Di dalam perjalanan menantikannya janji Tuhan itu ada banyak pergumulan, ada banyak tanda tanya, ada banyak hal-hal yang juga mempengaruhi. Termasuk mempengaruhi Sarah. Dikatakan di sini lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ternyata Abram memang punya anak, tapi anaknya Hagar, bukan anaknya Sarai. Waktu itu namanya masih Sarai. Rupanya Sarai sebagai istrinya ini dia bilang begini, Abram, kamu kan denger ya, kalau kita lihat di ayat yang lain, Tuhan bilang
anak kandung. Anak kandungmu, kan belum tentu anak kandungku. Ini biasa kan perempuan-perempuan itu kan kreatif ya, dia pikir gitu. Aku ini udah tua, jadi ini nih Hagar nih pembantuku. Ambil dia jadi istrimu. Nanti kalau dia punya anak, bener lah itu keturunanmu. Maka terjadi itu semua dan lahirlah Ismail dari Hagar. Pasti yang dipastikan di sini bukan skenarionya Tuhan. Jadi Ismail lahir bukan karena dalam sebuah rencana yang Tuhan inginkan, tapi dibumbui sama rencananya Sarai yang mengajukan Hagar. Heranya Abraham nurut aja ya. Jadi lahirlah Ismail. Dan sejak Ismail lahir, maka Tuhan bilang begini di dalam Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Sekarang firman Tuhannya ditambah. Waktu tadi perjanjian awal yang Tuhan janjikan, keturunanmu ini seperti bintang-bintang di langit. Tapi ketika Ismail lahir, Tuhan bilang lagi sama Abraham, keturunanmu ini sekarang seperti bintang dan seperti pasir. Jadi ada dua nih, bintang dan pasir. Kenapa? Karena keturunan Abraham ini sekarang ada dua versi. Versi keturunan dari Sarah dan versi keturunan dari Hagar. Sehingga Tuhan bilang sekarang keturunanmu bintang dan pasir. Jadi kita bisa melihat itu, kemudian kita tahu. Nah kalau begitu yang bintang yang mana, yang pasir yang mana? Kan janji yang pertamanya tuh anaknya Abraham. Tapi sekarang ada bintang dan langit. Kita akan lihat lagi di dalam Kejadian 26 ayat 4. Ini sudah bukan kehidupan Abraham lagi, tapi kehidupannya Ishak. Tuhan bicara sama Ishak, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi yang bintang itu keturunannya siapa? Ishak. Jadi kita bisa melihat di sini, memang saat ini kita bisa melihat mana yang keturunan Ishak, mana yang keturunan Ismail, mana yang bintang dan mana yang pasir. Beberapa waktu yang lalu Ibu Nani mendapat pesan, dan sekarang ini tema kita akan masuk ke tahun 2024 adalah Star Generation, generasi bintang. Kita semua adalah keturunan Abraham karena janji Tuhan. Kita terima warisan sebagai bintang. Tapi apakah kita itu bisa jadi bintang yang benar-benar seperti yang Tuhan mau? Selama beberapa hari ya, minggu barangkali cukup lama, kalau di Praise and Worship yang mengikuti penyampaian firman dari semua teman-teman, dari Sophie, dari Freddy, dari Lucky, dari Bom-Bom, dari Buatlan, semua cerita tentang terang, tentang bintang. Dan tadi pagi juga saya sampaikan hambatan-hambatan kenapa kita tidak bisa jadi terang atau jadi bintang itu. Nah, tapi malam ini saya ingin bicara aja tentang sebenarnya bagaimana kita jadi bintang. Seperti apakah kita itu bisa menjadi bintang. Yang pertama, namanya bintang itu kalau sekarang kita lihat kan bintang kelas, itu juara kelas ya. Bintang lapangan, wah dia pasti punya prestasi. Artinya sebenarnya bintang itu adalah orang yang punya prestasi. Semua diem, renungkan. Aku udah punya prestasi apa ya? Bintang itu sering menjadi sebutan orang-orang yang punya kelebihan, yang mencapai sesuatu yang tidak biasanya, atau yang tidak menjadi orang yang rata-rata. Nah itu sebenarnya bintang. Kalau sekarang kita
menyadari bahwa kita adalah keturunan Abraham dan kita itu keturunan dari Ishak, karena kita itu percaya kepada Yesus Kristus, maka sebenarnya kita adalah bintang. Nah, kalau bintang, apakah sudah kita menjadi bintang yang berfungsi? Karena bintang itu pasti lebih dari yang lain. Pasti ada sesuatu yang sudah dicapai dalam hidup kita. Mungkin perkara kecil, tapi itu sesuatu yang sudah bisa dicapai oleh kita. Matius 5 ayat 40 sampai 41 dikatakan, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya apa? Kita itu enggak selalu pasang pas target, pas-pasan. Wis lumayan lah kalau anak sekolah KKM, sudah lumayan KKM. Kan enggak merah. Zaman dulu itu merah itu jelas. Kalau 5 merah, 6 biru gitu. Kalau sekarang KKM itu sesuai sekolah masing-masing. KKM-nya matematika 80. Kalau kurang dari 80 belum tuntas. Artinya merah. Harus diremedial. Nah, kita itu seringkali hidup jadi Kristen itu begitu aja. Udahlah, yang penting kalau jadi Kristen itu sudah terima Yesus, percaya Yesus, dibaptis, selesai. Terus nanti kalau mati masuk surga. Ya kalau masuk surga. Kalau di ujung hidupnya ternyata menyangkal. Nah, tapi yang sekarang mau kita katakan adalah kalau kita mau jadi bintang, kita adalah orang yang punya prestasi. Pasti dalam hal positif. Jadi prestasinya apa? Ya kita harus memberi lebih. Kalau sama-sama aja ya kita rata-rata, nggak ada prestasinya. Jadi kita harus lakukan itu. Saya tadi waktu merenungkan ini, saya teringat saya punya seorang pembantu. Pembantu ini sekarang sudah tidak lagi bersama saya, tapi dia bekerja di saya lebih dari 20 tahun. Sekitar 25 tahun ya. Pembantu ini buta huruf. Buta huruf. Dia bekerja di saya ketika Audrey masih kecil. Terus jelasnya ya istrinya Pak Peyot. Nah itu bekerja. Tapi dia itu ternyata memang pinter masak, cuma buta huruf. Nah, jadi dia bisa kalau cuma masak sayur asem waktu baru datang begitu, masak. Enak masaknya, cuma saya buta huruf. Sedangkan saya bukan orang yang bisa masak, jadi nggak bisa ngajari dia. Jadi modalnya saya kalau ngajarin pembantu yang pinter itu cuma beliin buku resep. Tapi dia nggak bisa baca. Jadi akhirnya dia punya teman kan pembantu. Jadi kalau mau masak saya beliin buku resep. Terus nanti temennya yang bacain, dia yang masak. Belanja juga dia belanja. Dia gak bisa ngitung. Kalau ngitung jumlahin belanjaan itu ya misalnya 102.000 dia 100 titik 2.000 titik gitu jadi panjang sekali gitu. Memang karena gak bisa paling punya angka 1 sampai 10 modalnya itu. Tapi dia kalau masak enak. Jadi saya beliin buku resep. Temennya yang bacain dia masak. Waduh jadinya enak. Lama-lama dia pinter masak dari Sabang sampai Merauke. Dari timur sampai barat. Saya bilang coba bikin spaghetti. Temennya baca. Beli basil. Dia bilang bu basil itu apa? Saya juga gak tahu. Beli aja di toko yang namanya basil. Saya juga gak ngerti. Beli dia. Sampai dia terkenal di pasar. Lebih dari saya. Gak tahu majikannya siapa. Tapi dia lebih terkenal. Dan terkenalnya bukan cuma di pasar. Dia terkenal di Gracia. Siapa yang gak tahu pasti angkatan baru. Kalau angkatan lama tahu. Karena dia masak kalau rapat. Masak 200-300 orang sama masak 5 orang sama rasanya. Pinter sekali orangnya. Sayang sekarang dia minta pensiun. Semua tahu. Kebetulan namanya Suki. Jadi orang Gracia kalau manggil super koki. Karena pas namanya Suki, gak dibikin-bikin nama dia Suki. Itu saya bilang orang berprestasi. Bintangnya Gracia itu. Kemarin ada guru, waktu kita baru buka sekolah, makan siang selalu dia yang masak. Kemarin ada Miss yang bilang begini, Miss Ina, kapan sih saya pengen ngerasain bubur ayamnya Suki lagi? Wah ya kamu pulang kampung aja sana cari Suki. Wih di sini kalau Pak Peyot cerita. Oh di sini nih, wow istri saya dia bangga sekali.
buta huruf. Tapi dia pinter sekali. Kalau hari Minggu dia bilang begini, Bu, bikin apa yuk? Bikin kue yuk. Ya udah ini kasih aja sama saya resep. Nanti dia bisa jadi nastar, dia bisa jadi kastengel, bisa. Karena apa? Karena dia mau lebih. Enggak begini, wah mumpung hari Minggu nih ya tiduran, enggak masak lah, mumpung semua karyawan enggak ada yang masuk. Jadi udahlah saya enak tenang-tenang. Enggak, dia selalu datang ke saya, besok bikin apa Bu? Sampai kadang-kadang saya pusing. Kenapa? Karena saya memang orang tidak suka bikin menu. Ya hobi bikin menu tuh suami saya. Tanya Ibu Nani tahu tuh. Kalau menu di Gracia rundingannya sama Ibu Nani, sama suami saya. Jadi saya nggak seneng. Tapi saya dikejar. Dia jadi bintang. Dia berprestasi. Walaupun nggak punya modal kepandaian. Dia nggak punya modal membaca loh. Tapi lama-lama itu inget sekali. Saya pernah bilang sama dia, nih saya diajarin sama orang nih bikin es blok katanya. Begini-begini. Lama bertahun-tahun gak bikin lagi. Satu ketika saya ingat, kamu masih bisa gak bikin itu? Bisa. Jadi hebat sekali. Itu orang berprestasi. Kalau kita mau jadi bintang, kita harus punya prestasi. Entah dalam bentuk apapun. Oh saya orang bodoh. Anda pasti lebih pintar dari Suki. Baca tulis lebih bisa. Suki buta huruf. Oh saya nggak punya apa-apa. Suki juga bukan orang kaya. Tapi dia menjadi kaya. Karena apa? Kalau nanti lebaran orang-orang Gracia pada ngasih angpau sama dia. Saya suka dititipin, nih dikasih. Karena tahu suka dimasakin sama Suki. Saya suka dititipin. Kalau lebaran dia nggak pernah beli baju. Dari tukang dagang di pasar tuh. Kasih semua. Serba komplit semua apa aja ada. Sama orang dagang. Padahal duitnya saya yang belanja. Tapi dia yang dapat. Dapat hadiah tuh. Kalau pulang mau lebaran, wah dia bawanya banyak sekali. Saya nggak punya pendidikan, Suki nggak punya pendidikan. Tidak pernah ada alasan apapun untuk kita tidak bisa menjadi bintang. Kita bisa menjadi bintang. Dimulai dari apa yang kita punya. Suki memulai juga dari apa yang dia punya. Bukan dari yang tidak punya. Ketika dia punya bakat, dia kembangkan. Orang yang punya prestasi itulah bintang. Dan Tuhan bilang, kamu ini ditetapkan untuk jadi bintang. Jangan jadi bintang yang ditutupi awan. Tapi bintang yang bersinar dengan cara mari kita berprestasi di tempat kita masing-masing. Loh saya mau ngomong ya. Bagi-bagi itu apa? Ibu Guatlan bagi-bagi minyak itu. Menurut Anda gak prestasi itu? Menurut saya prestasi. Untung Ibu Nani enggak kasih tugas sama saya. Kalau kasih tugas sama saya wes ora karuan pasti. Pastilah suruh bacain WA sampai 900 bisa. Pusing. Saya kalau di WA itu bacanya bisa 24 jam kemudian. Lah kalau Ibu kata gitu. Begitu Bu Nani kasih pengumuman ada minyak, langsung dialah menjadi wanita yang paling laris. Tapi saya beruntung. Jangan laris-laris kayak Bu Guatlan. Saya nggak bisa berprestasi di situ, tapi dia bisa dipackingin satu-satu. Ya bungkusin kayak begitu, mana saya tahan. Kalau saya, tapi kan bukan saya. Setiap kita bisa berprestasi di tempat manapun. Saya suka dikutik-kutik sama Gigin. Tahu nggak orang itu? Yang mana ya? Saya seliwar-seliwar ketemu tapi suka nggak perhatian. Kalau dia tahu mana yang datang, mana yang tidak datang tahu. Itu sebenarnya sebuah prestasi loh. Mari kita lakukan sesuatu untuk kita menjadi bintangnya Tuhan. Bintang yang bisa bersinar. Bintang yang bisa menerangi. Bintang yang bisa memberikan kontribusi. Karena kita lebih dari yang lain. Tapi bukan berarti bersaing. Masing-masing kita ada tempatnya. Yang kedua, Kejadian 26 ayat 4 bagian B.
Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu dan seluruh negeri ini. Keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan kepada Ishak. Bahwa tadi dikatakan bahwa keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Dan aku, kata Tuhan, akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Artinya bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan keturunan Abraham yang lewat Ishak ini adalah bintang-bintang yang akan mendapatkan negeri. Dan juga akan menjadi berkat buat negeri. Artinya kita harus menjadi orang yang bertindak. Enggak cuma adem ayem diem aja jadi orang Kristen yang dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Itu cuma Tuhan kita yang tidak berubah. Kalau kita harus berubah. Bukankah ketika kita masih kecil pengen jadi gede. Sudah gede pengen lebih gede lagi, ya kan? Kita harus berubah, kita harus melakukan sesuatu. Kita bukan generasi penonton, kita bukan generasi yang cuma senengnya nuding-nuding orang. Kita bukan generasi yang senengnya ngerasani orang. Tapi kita adalah generasi yang bertindak untuk maju. Kita adalah generasi yang harus meraih meraih bangsa untuk kita menjadi berkat buat mereka. Kita harus benar-benar mengerti bahwa kita adalah generasi yang bergerak. Bilangan 13 ayat 30 mengatakan demikian. Ini Kaleb. Ketika Kaleb habis disuruh mengintai Kanaan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. 10 pengintai bilang begini, gak usah majulah, gak usah maju, udah tenang-tenang aja di sini, ngapain maju di sana menakutkan, orangnya seperti raksasa-raksasa, kita kayak belalang, gak usah maju. Ada begitu banyak orang yang setelah jadi Kristen gak pernah bertindak apa-apa. Ada pelayanan di gereja? Enggak. Jadi ngapain aja jadi orang Kristen? Saya jemaat biasa. Kok bangga jadi jemaat biasa? Sebab Tuhan memanggil kita jadi bintang untuk bergerak, untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Ya gak ada yang pilih saya. Jangan suka minta dipilih orang. Tapi kita minta Tuhan mempromosikan kita sendiri. Ketika kita, loh Tuhan gak mempromosikan saya. Ya iya, Anda tidak bisa punya apa-apa, ya gak dipromosikan. Tapi kalau kita mau membenahi diri setiap hari, bersekutu, berdoa, minta Tuhan apa yang menjadi bagianku. Jelas saya percaya Tuhan pasti sediakan tempat-tempat untuk kita bisa melakukan sesuatu di kerajaannya. Pengalaman saya tidak pernah ngelamar pelayanan. Ingat, saya bukan bangga, bukan. Saya nggak pernah, kadang-kadang saya berpikir gini, apa sih ya tempat saya dari sejak dulu, waktu saya masih kuliah, sampai saya pindah ke Cirebon, saya tidak pernah melamar pelayanan. Kenapa? Karena saya sangat tahu, pasti yakin, nggak usah ngelamar, pasti dilamar sama Tuhan, pasti dipromosikan. Ketika kita ada di tempat yang sudah layak dan pas untuk Tuhan pakai. Tinggal kita benahi aja. Oh kalau gitu saya duduk diem aja, nanti Tuhan nunjuk. Enggak. Latihan nari, boleh latihan nari. Ada pengumuman, siapa yang mau? Oh langsung, aku mau. Tapi kalau belum dikasih tugas sama Cik Mel, ya jangan ngedumel. Aku kan udah latihan, udah berminggu-minggu, kok enggak dikasih tugas ya? Belum wayai, belum waktunya, nanti pasti. Kok dia yang baru, kok sudah dijadiin koordinator, kok aku enggak perlu takut. Kalau kita lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh waktunya, Tuhan pasti mempromosikan. Saya selalu punya punya sebuah pegangan.
Tuhan itu promotor saya. Dia yang akan mempromosikan kita. Gak perlu cari-cari muka untuk dipromosikan. Percuma kita sudah dipromosikan kalau bukan tempatnya kita gak kuat. Tapi mari kita belajar untuk bertindak. Sebelum Tuhan menginginkan kita bertindak, kita siapkan dulu diri kita. Sudah siap belum? Kita itu apa aja mau nggak? Kadang-kadang begini, mungkin kita pengen tetangga kita itu bisa begitu ya. Kita pengen seperti itu, nggak bisa. Itu jatahnya masing-masing. Nggak kuat kalau kita lakukan seperti itu. Saya ini suka mikirin begini. Ibu Abigail itu perangnya hebat sekali ya. Saya mau ikut-ikutan perang, tapi memang bukan tempatnya ya. Saya itu kalau perang ya jadi prajurit di belakangnya dia aja. Tapi kalau dia, waduh, itu kalau ngomong kayak orang nggak punya percaya diri. Maaf Ibu Abigail di mana? Kayak ngomong kayak orang nggak percaya diri. Tapi kalau perang ganas banget. Wah, gitu. Tapi kalau ngomong, janganlah pedih saya gini. Kayak orang nggak gitu. Memang mungkin kalau sama manusia dia takut. Tapi kalau sama setan dia nggak takut. Memang harusnya begitu. Tapi saya mau menempatkan diri seperti dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Bukan caranya. Tapi Tuhan tahu setiap orang tepat dengan caranya. Karena itu nantikan dia dan siap untuk bertindak. Jangan gini, oh ya karena saya kan nggak tahu tempatnya di mana. Jadi saya tenang-tenang aja. Nanti kan Tuhan yang datang ke saya. Saudara bisa diseret sama Tuhan. Sakit nanti. Tapi mari kita siapkan. Tuhan, ini aku. Apa yang menjadi bagianku? Siapkan aja. Bangun hidup dengan firman Tuhan. Bangun komunitas dengan anak-anak Tuhan. Jangan kita kepengen untuk menjadi suatu di gereja, tapi kita kumpulannya di kafe-kafe. Kita kumpulannya dengan orang yang minum-minum. Kita kumpulannya dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Nanti kita diseret. Omongan kita sudah beda. Pikiran kita sudah beda. Pola-pola hidup kita pun sudah berbeda. Kalau Anda pengen dipakai Tuhan menjadi bintang, ayo tempatkan kita di tempat di mana Tuhan akan menemukan kita bahwa kita adalah generasi yang tidak hanya menonton tetapi membangun hidup kita dengan firman, dengan pujian, dengan komunitas yang baik, dengan semuanya itu kita bangun. Percayalah, biar Anda duduk di pojok, Tuhan lihat. Gak perlu takut, gak usah pamer-pamer. Tapi kalau Anda siapkan itu, Tuhan pasti tahu. Saya belum pernah tanya sama Ibu Nani, belum pernah tanya. Sebenarnya pengen nanya, tapi lupa terus dan ini sudah menjadi masa lalu yang saya tidak tahu kenapa. Ketika saya baru pindah ke Cirebon, ya bukan baru ya, mungkin sudah setahun sudah melahirkan apa. Satu hari Ibu Nani telepon saya, waktu itu persekutuannya masih di Kesambi. Dan ini baru kali ini saya bilang di depan Ibu Nani. Tiba-tiba Ibu Nani telepon saya dan bilang begini, In, kamu mimpin pujian ya di PD di Kesambi. Waktu itu saya masih menjadi jemaat biasa gitu. Artinya saya belum terlalu dekat dengan Ibu Nani dan saya juga datang ke persekutuan hanya sebagai pendatang saja gitu. Bahkan sering terlambat karena saya latihan paduan suara dulu di GKI. Nah, saya bilang, aduh Bu Nani saya nggak berani. Saya pikir wong saya aja baru di persekutuan, tiba-tiba suruh pikir jangan sekarang. Jadi kapan? Ya udah nanti. Saya tidak tahu loh sebenarnya. Ibu Nani itu tahu saya apa? Saya memang dulu di kampus suka mimpin nyanyi di persekutuan yang cuma satu ruangan begitu mimpin nyanyi. Yang nge-MC-in juga cuma seuplek begitulah. Mahasiswa Kristen aja kayak gitu. Tapi tiba-tiba Ibu Nani telepon saya. Sedangkan saya pada waktu itu belum terlalu dekat, belum terlalu kenal. Ditelepon. Udah gak jadi kan, gak jadi. Sekian minggu kemudian ditelepon lagi. Ina udah siap belum mimpin pujian? Saya datang deg-degan. Mimpin pujiannya persekutuan tuh gimana? Lah kan belum pernah, waktu itu masih sederhana, cuma masih keyboard satu. Dan ada namanya Ibu Lisna. Oh gini-giniin, kamu mimpin pujian gini-gini. Sudah mimpin pujian. Itu yang saya mau katakan. Anda duduk di sudut manapun, kalau Tuhan pilih, pasti kelihatan sama Tuhan.
Saya belum pernah tanya sama Ibu Nani, dulu kenapa telepon saya? Kalau saya tanya pasti lupa, karena itu sudah puluhan tahun. Tapi di situ saya belajar. Kan tidak ada yang mempromosikan saya pernah suka mimpin pujian di persekutuan kan. Tapi persekutuan zaman dulu nggak kayak begini, band komplit begitu, ya masih sederhana. Nggak pernah kan ada yang cerita bahwa saya suka itu jadi MC, ya MC di persekutuan itu. Nggak pernah. Tapi Tuhan tahu. Dan kemudian Tuhan mulai belajar memunculkan saya dengan segala kekunoan saya zaman dulu. Jangan lihat, pasti beda jauh sama yang sekarang ini. Tapi saya belajar dari situ bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu mau memilih kita menjadikan bintang. Ya bintangnya bisa bintang rumah tangga, bintang cuma se-RT, lama-lama se-RW, lama-lama sekelurahan, lama-lama tambah gede. Enggak apa-apa. Mungkin kita sekarang masih bintang di dalam keluarga kita, tapi itu awal dari sesuatu yang sangat baik. Saya punya seorang, ini cerita pembantu terus ya. Saya punya seorang pembantu, sekarang masih kerja dengan saya. Dia datang baru lulus SMP. SMP-nya bukan SMP di kota Cirebon, tapi SMP di kampung. Jadi pasti kualitas standar SMP-nya itu sangat berbeda. Dia kerja di saya. Saya dapat dari Ibu Tin. Pembantu ini sangat sederhana, masih belum benar-benar fresh graduate di SMP ini ya, baru lulus SMP. Jadi masih kampungan banget. Dia memang di awalnya bekerja di saya sebagai pembantu rumah tangga. Tapi di saya itu tidak banyak pekerjaan. Ya, kalau sudah beberes-beres gitu. Nah, saya kan ada toko rotinya, toko bakery. Dia suka keluar. Lama-lama dia tuh lihat, nonton. Dia masih generasi penonton. Lama-lama matanya tuh saya lihat tuh mata kepengen belajar gitu. Jadi kemudian ya mulai belajar aja karena karyawan saya yang pegang cash register dia lulusan D1. Udah diajarin suruh pakai cash register. Bisa bayangin ya lulus SMP kampung suruh pakai cash register. Orang mudeng-mudeng gini-gini. Yang ngajari lulusan D1 pengennya cepat. Terus dia bilang begini, ini bodoh, nggak ngerti-ngerti. Tapi saya nggak ngomong marah gitu ya, cuma dalam hati. Kamu lulusan D1 kerja di sini sudah 3 tahun, ya pasti udah pinter. Kalau bodoh saya tidak mau kamu. Tapi ini kan baru lulusan kampung, biarkan dia belajar. Saya diam aja. Terus lakukan itu. Saya mau kasih tahu, dia pinter cash register, lebih dari yang ngajari ketelitiannya, nggak pernah dia bisa geser pun. Dan ajaibnya, dia kan sudah ada kan bagian cash register. Jadi dia suka masuk ke dapur roti, dia suka liatin. Dan hari ini saya mau katakan, roti Mawar Sharon hasil dari tangannya dia. Nggak cuma nonton, padahal nggak ditugasin. Pagi tetap ngepel, pagi tetap nyapu, karena dia memang dipanggil saya sebagai pembantu rumah tangga. Tapi sekarang dia menjadi pembuat roti bisa, nganter roti bisa, nagih bisa, cash register bisa, kasih laporan bisa, apa aja bisa dari hasil nonton. Tapi apa yang dia lakukan? Bertindak. Tiba-tiba, Bu, boleh nggak aku nyoba resep ini brownies? Iya boleh, jadi. Bu, aku lihat di YouTube ada ini, boleh nggak? Padahal orangnya diem loh sebenarnya. Jadi. Kenapa? Nggak cuma nonton. Mari kita jadi bintang. Jangan jadi generasi yang suka cuma nonton. Tapi generasi yang mau bertindak menduduki kota-kota musuh. Artinya areal kita itu bertambah terus. Ngambil, bertambah. Mudah-mudahan banyak orang yang tidak bertindak. Jadi lahannya kita ambil saja. Dan itu janji Tuhan. Yang ketiga, Daniel 12 bilang begini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran
seperti bintang-bintang. Kalau kita membawa orang kepada kebenaran, maka dikatakan kamu ini seperti bintang-bintang. Bintang di langit, tapi kita bintangnya kerajaan Allah. Tetap untuk selama-lamanya. Jadi Kristen harus melihat siapa yang belum Kristen di dekat kita. Siapa yang belum kenal Tuhan. Orang tua kita, anak kita, tetangga kita. Doakan siapa yang belum kenal Tuhan. Supaya dia tahu kebenaran. Bahkan kadang-kadang sesama Kristen aja gak tahu kebenaran. Jangan bilang sama-sama orang Kristen pasti tahu kebenaran. Kadang kita gak tahu kebenaran. Mana yang benar, kita pikir semua yang baik itu benar. Belum tentu. Kebenaran adalah patokannya firman Tuhan. Ketika firman bicara, maka kita tahu itu adalah kebenaran. Nah, banyak orang tidak mengerti. Pikirnya ayo ke gereja sih, ayo ke gereja. Apakah ke gereja menjamin dia menjadi orang yang benar? Tidak tentu. Karena banyak orang di gereja pun nggak benar. Kalau cari orang suka jahat itu nggak perlu di pasar. Di gereja juga banyak. Tapi marilah, bukan saya katakan di gereja banyak orang gak benar terus memang di gereja gak benar. Tapi perlu dibenarkan. Karena itu mari kita membawa setiap orang, merindukan setiap orang tahu tentang kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Jadi yang ngomongin orang, ya berhenti ngomongin orang. Mari kita membangun dengan firman Tuhan. Karena dikatakan orang yang membawa dan menuntun orang pada kebenaran itulah bintang. Jadi kalau kita mau jadi generasi bintang, kita harus menjadi orang-orang yang selalu membawa pada kebenaran. Oh, kita khotbah toh? Enggak. Kadang kebenaran itu hanya karena sebuah tindakan. Tindakan kita tapi mencerminkan kebenaran sehingga orang lihat dan dia memuliakan Bapamu yang di surga. Kan tadi dikatakan dalam Matius 5 itu. Hendaklah kebaikanmu diketahui banyak orang supaya dia melihatmu yang benar itu dan memuliakan Bapakku yang di surga. Jadi mari kita jadi orang Kristen yang selalu membawa kebenaran. Kadang-kadang memang ketika kita membawa kebenaran gak selalu enak. Kadang-kadang kita itu disakiti orang, dibilang sok rohani, anak muda suka paling takut dibilang sok suci sama sok rohani. Mari kita belajar, mau dibilang rohani, mau dibilang suci, biarin saja. Saya senang loh, tadi pagi saya cerita ada seorang siswa baru mau pindah masuk ke Terang Bangsa. Alasannya apa? Alasannya aneh. Karena saya pengen jadi pendeta. Wih, hebat sekali ya. Berarti Bapak Ibu yang pengen punya anak pendeta, sekolahkanlah di Terang Bangsa. Bukan saya yang promosi loh. Anak ini pindah, saya kan curiga. Ya itulah, boleh kan curiga. Saya curiganya gini, masa dari kota Cirebon pindah ke kota Cirebon lagi? Pasti, saya waktu dengar begitu, pasti ada kasus tuh anak. Saya bilang sama kepala sekolah, telepon kepala sekolah yang di sekolah asal. Siapa tahu punya kasus. Umumnya kalau sekolah di Cirebon pindah lagi ke sekolah Cirebon itu umumnya punya kasus gitu ya, kasusnya macam-macam lah apa. Telepon kepala sekolahnya bilang nggak ada kasus katanya gitu. Cuma anaknya bilang katanya dia pengen ke Terang Bangsa. Ternyata anaknya bukan anak yang mepet-mepet ya, karena dia juga di sekolah yang lama itu dia perwakilan untuk ikut olimpiade dan sebagainya. Jadi cukup anak pinter. Waktu akhirnya ketemulah ke sekolah kami, ketemu sama Mr. Steve, ditanya sebenarnya kamu tuh pengen sekolah ini tuh pengen apa? Ya aku mau sekolah di Terang Bangsa soalnya nanti aku mau jadi pendeta. Hebat sekali, berarti memang sekolah di Terang Bangsa itu mempersiapkan siswanya untuk jadi pendeta. Tapi itu yang pada dari Terang Bangsa nggak pada jadi pendeta ya, jadinya penari. Tapi saya mau kasih tahu entah apa, entah ada apa di Terang Bangsa sampai pengen jadi pendeta. Tapi percayalah, jangan takut orang tua yang anti anaknya jadi pendeta tetap di Terang Bangsa. Tidak semua, 1-2 orang yang jadi pendeta. Ya adalah
4-5 orang deh jadi pendeta. Tapi yang kita tuntut bukan jadi pendeta, tapi orang yang akan membawa orang lain kepada kebenaran. Jadi percayalah, anak-anak yang sekarang kelas 12 atau Fitki yang sudah lulus tetap bawa kebenaran, tetap jadi penari, nggak apa-apa, nggak harus pendeta karena dia bisa membawa kebenaran. Kalau anak-anak bisa membawa kebenaran, kalau hidup kita bisa membawa kebenaran, sebenarnya tanpa kata lain adalah bahwa kita orang-orang yang memang orang benar. Mana bisa kita bawa kebenaran kalau kita sendiri tidak hidup dalam kebenaran? Mari kita belajar mengerti siapa kita. Bahwa Tuhan itu sudah menetapkan kita keturunan Abraham yang diperanakan oleh karena sebuah perjanjian, yaitu Ishak yang menurunkan Yesus Kristus, dan ketika kita percaya kita adalah keturunan anak perjanjian. Siapa kita? Kita adalah orang yang berprestasi. Siapa kita? Kita adalah orang yang Kristen yang selalu mau bertindak sebagaimana yang Tuhan inginkan. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang membawa kebenaran. Saya panggil pemimpin pujian. Yes, Tuhan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh akan tupi mengerti lebih dari semua tidak pernah terduga. Kasih-Mu yang tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, sebab Engkau yang memilih kami menjadi bintang-bintang.
dipuji Tuhan. Aku mengagumi Engkau. Semakin aku mengenal Engkau Tuhan, aku semakin kagum dengan cara-Mu, dengan jalan-Mu, dengan setiap panggilan-Mu. Karena sesungguhnya ada begitu banyak hal-hal yang terlalu dalam yang tidak dapat ku mengerti. Saudara, 2 hari yang lalu saya jatuh. Dan pada waktu itu saya jatuh bukan karena sesuatu yang sengaja ya. Tapi ya menurut saya karena kesalahan dan kebodohan saya. Saya naik di atas meja. Saya lihat jam dindingnya di meja belajarnya Ethan itu baterainya harus diganti karena sudah melambat terus. Saya pikir saya itu masih muda. Jadi saya naik ke atas meja. Saya ke atas meja karena tadinya saya mau suruh David, tapi kalau ketemu lupa, kalau gak ketemu ingat waktu lihat. Saya naik ke atas, selesai saya pasang, ketika saya mau turun saya lupa bahwa kursi belajarnya Ethan itu beroda. Saya turun langsung itu rodanya jalan dan saya terjatuh. Waktu itu sebenarnya hari dimana saya sedang mempersiapkan, karena hari ini saya harus menyampaikan 2 firman. Tapi sekali lagi saya mau katakan Tuhan kita itu hebat. Kalau lihat jatuhnya saya mungkin luka, mungkin retak, mungkin apa. Dan memang waktu itu saya kesakitan. Tapi ketika itu saya teriak, Tuhan Yesus ampuni saya dan tolong ambilin. Eina dan Ethan lari masuk dan ada di ruangan itu dan saya bilang, ambilin minyak urapan, ambil minyak urapan. Saya gak bisa bangun. Sakit. Luar biasa menurut saya. Padahal hari itu saya janji dengan Yong dan Ibu Abigail, dengan Rere bahwa kami akan doling. Tapi waktu itu saya berdoa, saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya tidak pernah mau ditahan oleh siapapun untuk tidak melakukan tugas. Saya nggak cerita sama siapapun dan saya tidak mau cerita. Hanya kemudian waktu Yong mau nyamper, saya bilang, Yong jangan terlalu berharap cepet ya. Kalau kamu sudah mau keluar dari rumah baru kamu ngomong. Supaya apa? Supaya saya bisa turun pelan-pelan karena itu sakit. Dan kemudian saya cari obat penahan nyeri aja. Dan saya bisa ikut doling. Ajaib Tuhan. Besoknya saya tidak cerita siapapun kecuali di dalam keluarga saya dan pas ada grup juga malam itu dengan grup dari keluarga. Terus Seninnya saya datang. Saya bilang gini, Tuhan, saya tidak mau ada yang bisa menghalangi. Engkau bisa lakukan perkara-perkara yang menurut saya jatuh dengan kondisi seperti itu harusnya parah. Tapi waktu itu benar-benar malaikat Tuhan itu mengangkat saya. Luki juga bilang, itu malaikat Tuhan Tante. Iya betul, saya percaya itu. Sehingga saya itu hanya ngerasa ngejarem begitu aja. Tapi menurut saya itu sebenarnya fatal jatuhnya. Waktu saya datang, saya langsung berpikir begini, nanti di PW saya akan duduk di kursi di belakang. Karena saya itu punya kerajaan dan tanah yang bersertifikat di tempat yang tertentu. Kecuali ada orang luar kota datang suka direbut. Ya. Tapi saya di situ, jadi orang cari saya selalu ada. Di situ Ibu Guardlan, di situ Pak Cece, di situ udah semua tuh tahu tuh tempatnya, ada sertifikatnya semua. Nah, saya pikir saya tidak mau duduk di situ, saya mau duduk di belakang. Sampai hari ini saya tidak tahu. Ketika saya datang ke tempat ini sudah ada kursi di situ. Saya pikir kok ada kursi, kan nggak pernah. Jadi saya tanya sama yang ada tuh Amos sama Aldi di situ. Ini siapa yang taruh kursi? Dikira mereka saya mau marah, kok ada kursi? Oh iya bentar katanya. Tak ambil kursi. Jangan, justru saya butuh kursi itu. Cuma siapa yang taruh kursi itu tidak tahu. Satu kursi di sebelah yang biasa duduk di bawah situ. Saya langsung bilang, Tuhan, kalau kebutuhan kursiku aja disediakan, siapa yang nangani saya tidak tahu. Apalagi yang lain. Tuhan itu sangat ngerti. Kan di belakang ada banyak kursi, saya bisa duduk kok di kursi belakang. Tapi Tuhan tahu
aku paling suka, kamu ini paling suka duduk di situ. Jadi sudah itu, sebelah situ, itu tanahmu, disediakan kursi. Penasaran saya tadi pagi ketemu sama Pak Peot. Saya bilang, Pak Peot, kata saya, iya. Itu di tempat saya kalau PW, Pak Peot juga tahu kerajaan saya di situ. Jadi kalau saya ketinggalan, Pak Peot ketinggalan apa kayak gitu ya. Nanti dia ambil di rumah saya, datang nyari saya tuh nggak jauh-jauh, pasti tahu ada di situ gitu. Saya bilang itu di tempat saya kok kemarin ada kursi. Siapa yang pasang? Nggak tahu Bu. Bukan Pak Peot, bukan. Siapa yang pasang? Saya nggak peduli siapa yang pasang, tapi saya tahu malaikat Tuhan disuruh Tuhan untuk pasang kursi. Saya mau kasih tahu, itu Tuhan kita. Dia memberikan yang sangat detail sekali. Jadi kenapa kita tidak mengagumi dia? Kalau kita itu setiap hari nafas hidup kita, tindakan kita, apapun dalam hidup kita, dia sudah atur dan sediakan. Kita seringkali gak berpikir Tuhan sehebat itu. Masa Tuhan ngurusin cuma kursi, nyari sendiri juga bisa. Tapi Tuhan mau demonstrasikan bahwa dia memperhatikan apa yang kita tidak minta. Saya gak minta loh. Saya pikir saya milih sendiri kursi, duduk di belakang aja. Tapi duduk di situ. Mari saudara, dia ingin memilih kita, membawa kita jadi bintang. Jangan kecewakan dia. Generasi yang ajaib, generasi yang hebat, generasi yang luar biasa. Mari kita berpacu untuk berprestasi, bukan bersaing, tapi memacu diri untuk berprestasi. Walaupun mungkin sekarang masih kecil, bertindak sesuai dengan apa yang dia mau dan nyatakan kebenarannya bagi semua orang. Lawatan harus terjadi. Ku kagum